Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, kita awali pada laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ada 3 hal. Yang pertama, laporan keuangan tahun 2022 itu terdiri atas laporan realisasi anggaran, kemudian neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Keseluruh hal itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK berkenaan dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), sistem pengendalian internal (SPI), dan kepatuhan terhadap undang-undang. Alhamdulillah, berkat pengawasan, dukungan, dan arahan dari pimpinan dan anggota Komisi 5, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Ini berarti sudah untuk yang ke-7 kalinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meraih opini wajar tanpa pengecualian. Para pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, utamanya Ketua Rapat, terkait dengan laporan realisasi anggaran, dapat kita laporkan bahwa realisasi penerimaan bukan pajak sebagian besar dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu, yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada tahun sebelumnya, dan pendapatan atas sewa gedung di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi angka besar ini karena ada pengembalian, dan memang kita 2 tahun terakhir ini terus melakukan ikhtiar-ikhtiar agar tunggaan-tunggaan laporan hasil pemeriksaan temuan dari tahun ke tahun yang sudah lewat kita selesaikan, karena kita kepingin pada akhir periode pemerintahan Pak Jokowi ini banyak hal yang bisa kita selesaikan. Makanya ada kenaikan yang cukup signifikan. Terdapat kenaikan belanja pegawai yang tidak signifikan antara tahun anggaran 2022 dan 2021. Kenaikan tersebut disebabkan akun belanja lembur yang naik dibanding tahun anggaran 2021 dengan adanya kebijakan WFO 100% pada tahun anggaran 2022. Kemudian catatan yang ketiga, terdapat penurunan realisasi belanja barang yang tidak signifikan antara 2022 dan tahun anggaran 2021. Penurunan realisasi dikarenakan turunnya anggaran belanja barang dari kebijakan automatic adjustment. Juga terdapat penurunan realisasi belanja modal yang signifikan tahun 2002 dan tahun 2021. Penurunan realisasi dikarenakan turunnya anggaran belanja modal dari kebijakan automatic adjustment. Kemudian yang kedua terkait dengan neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 untuk pembanding. Aset lancar terdiri dari kas piutang bukan pajak dan persediaan. Terjadi kenaikan aset lancar pada pos persediaan diserahkan kepada masyarakat dikarenakan pada tahun anggaran 2022 masih dalam proses penyerahan atau hibah kepada masyarakat. Aset tetap terdiri atas tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi, jaringan, konstruksi dalam pengerjaan. Terjadi penurunan aset tetap namun tidak signifikan karena adanya transfer keluar, hibah keluar, penghapusan atas aset yang kondisi rusak atau rusak berat. Kemudian piutang jangka panjang pada tahun 2021 merupakan piutang tuntutan ganti rugi yang sudah dilunasi pada tahun 2022. Aset lainnya terdiri atas aset tak berwujud, software, dan aset yang dihentikan dari penggunaan operasional. Terjadi penurunan aset lainnya karena adanya penghapusan, hibah keluar, dan transfer keluar. Total aset pada tahun 2022 menurun dari tahun 2021 sebesar 6,65%, karena adanya penghapusan aset, hibah keluar, dan transfer keluar. Kewajiban jangka pendek terdiri utang kepada pihak ketiga dan pendapatan diterima di muka. Terjadi kenaikan utang kepada pihak ketiga karena pengakuan akuntansi atas belanja pegawai bulan Desember
2022 yang lalu dibayar menggunakan anggaran 2023. Jadi hanya berbeda pada realisasinya. Ekuitas jumlah aset dikurangi jumlah kewajiban. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Pak Ketua Rapat, para anggota Komisi 5 yang saya hormati, selanjutnya kita laporkan laporan operasional tahun 2022-2021 yang merupakan laporan yang menyajikan kegiatan operasional berbasis accrual. Terdapat kenaikan pendapatan negara bukan pajak tahun 2022 dibanding 2021. Beban operasional, terdapat kenaikan beban pegawai, namun tidak signifikan dibanding tahun 2021. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksud untuk mempertahankan aset yang sudah ada dalam kondisi normal. Terdapat kenaikan beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat tahun anggaran 2022. Proses hibah kepada masyarakat lebih banyak selesai dibanding tahun anggaran 2021, ada percepatan. Terdapat penurunan beban penyisian piutang tak tertagih dikarenakan berkurangnya jumlah piutang sehingga beban penyisian piutang mengikuti persentase jumlah piutang. Laporan operasional tahun 2022 mengalami kenaikan defisit karena kenaikan beban operasional, khususnya beban barang dan jasa yang cukup signifikan. Ketua Rapat, pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Sebagaimana sudah kita laporkan tadi, terdapat penurunan ekuitas akhir sebesar 7,135% dibanding tahun 2021. Kemudian dari total semua itu, ekuitas yang merupakan kewajiban kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Tadi juga sudah kita singgung di depan. Pak Ketua dan para anggota Komisi 5 yang saya hormati, selanjutnya kami laporkan rencana kerja anggaran Kementerian tahun anggaran 2024, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berdasarkan nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2024. Sebagaimana kita maklumi bahwa tema dan arah kebijakan RKP 2024 mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian pagu dan realisasi untuk referensi aja 2022 kita pada posisi 96,46%, naik dibanding 2021. Sedangkan secara akumulatif, realisasi 2015 sampai 2022 rata-rata ada pada posisi 83,73%. Sedangkan untuk pagu anggaran tahun 2024, sebagaimana sudah pernah kita laporkan juga, pagu indikatif rupiah murni sebesar 2.419.714.213.000, kemudian pinjaman luar negeri 334.554.169, dan hibah luar negeri sebesar 3 miliar, total 2.757.268.383. Sedangkan itu pagu indikatif, kemudian pagu anggaran tahun 2024 ada sedikit perbedaan, sedikit sekali. Kemudian tahu pada pemutakhiran pagu anggaran sesuai kesepakatan trilateral meeting dan penelaahan pagu anggaran tahun 2024 naik sedikit menjadi 2,757268, enggak persis dengan pagu indikatif. Cuma posisi penempatannya agak berbeda dikit antara program dukungan manajemen dengan program daerah tertinggal kawasan perbatasan, pedesaan, dan transmigrasi. Jadi selisihnya, perbedaannya di situ tapi totalnya sama. Kemudian untuk rincian PHLN dan PNBP tahun 2024, pinjaman dan hibah luar negeri
untuk transformasi ekonomi kampung terpadu TEKAP, ini untuk Indonesia Timur. Kemudian program penguatan pemerintah dan pembangunan desa dari World Bank total 337,169.169.000. Sedangkan proyeksi penerimaan negara bukan pajak kita proyeksikan 1.544.000.000. Rincian masing-masing UK1 sebagaimana sudah kita sampaikan juga dalam bahan ini, dan yang terpenting adalah breakdown dari seluruh anggaran tadi dalam output prioritas Sarpras Desa Wisata dan seterusnya, yang juga merupakan lampiran tak terpisahkan yang menurut saya ini membutuhkan pendalaman dan arahan dari para pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati. Saya pikir demikian Pak Ketua yang bisa kami laporkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.